Oke sobat, kali ini saya akan menjelaskan tiga hal ya. Tiga hal. Yang pertama itu kapan waktunya kita sporing, ya kan? Yang kedua, tanda atau ciri-ciri apa tandanya kita harus sporing gitu loh. Yang ketiga adalah gejala apa atau penyebabnya apa ketika kalau kita lambat untuk sporing. Oke, di sini saya bakalan jelasin satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama yaitu yang pertama kapan waktunya kita sporing ya. Jadi untuk lintasan ya, kita lihat lintasannya dulu. Yang pertama itu bisa dilakukan 1 bulan sekali jika kendaraan sobat itu melintas setiap hari. Saya contohkan seperti travel ya, yang lintasannya hampir setiap hari, kemudian jarak tempuhnya pun jauh ya. Pokoknya dalam 1 bulan itu mobil nggak berhenti, jalan terus. Kemudian lintasannya juga, kita lihat lintasannya juga. Itu kalau 1 bulan ya. Kalau untuk mobil seperti untuk kepribadian sehari-hari kita ya, untuk 2 hari sekali, 3 hari sekali keluar rumah ya, untuk keseharian kita itu bisa dilakukan 6 bulan sekali. Itu kalau pribadi saya ya, itu 6 bulan sekali saya lakukan sporing. Dan untuk yang kedua yaitu dari ciri-ciri apa saja yang kita tuh harus sporing kan gitu. Oke, yang pertama sekali yang nampak kali, yang jelas sekali sama kita lihat adalah dari setir. Setir itu biasanya nggak lurus, sedikit miring ya, itu tanda-tanda kita harus sporing. Jadi nggak melihat dari jangka waktu yang saya sebutkan tadi ya, 6 bulan atau 1 bulan. Ini dari ciri-cirinya. Kalau memang setirnya udah miring, itu dalam 1 hari 2 hari udah miring ya wajib sporing gitu. Itu karena sangat fatal akibatnya jika kita lambat untuk sporing. Yang pertama yaitu dari setir tadi ya. Setir sedikit miring atau miring ya, ke kiri atau ke kanan. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah ban ya. Ban tuh bisa habis belah ya. Kalau misalkan udah nggak sejajar lagi itu ban ya, yang satu kanan yang satu ke kiri, itu bisa jadi ban habis. Ada sebagian orang juga mungkin karena setirnya miring, biasa saja, yang penting masih bisa dikendalikan. Justru jangan seperti itu. Justru itu sangat fatal pada ban ya, karena bisa habis sebelah ini. Jika habis sebelah kan maka biaya akan lebih besar lagi kan gitu. Nah, sebagian orang yang seperti itu ya. Kemudian dari segi apa lagi ya, ciri-cirinya tuh limbung. Sobat merasakan limbung ketika di jalan aspal ya, jalan lurus, keadaan laju, kemudian sedikit jumpa lobang, tapi nggak bukan lobang kerwak gitu, bukan. Dia sedikit denyut gitu. Nah, dia akan terasa itu limbungnya. Itu ciri-cirinya. Berarti ada 3 ya ciri-cirinya. Yang pertama setir, yang kedua ban merasa ban tuh habis sebelah ya. Kemudian yang ketiga itu limbung. Ya. Kemudian ada satu hal lagi sebenarnya. Satu hal lagi yang lebih parahnya lagi, ciri-cirinya adalah setir itu terasa lebih berat dari biasanya. Lebih berat dari biasanya. Dan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari waktunya kita harus sporing adalah dari itu tadi, keempat itu tadi, yang terutama dari bahan bakar. Itu bisa jadi lebih boros dari biasanya. Oke, itu tadi yang ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kapan waktunya kita harus sporing ya. Udah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah di mana kita harus sporing ya.
Jadi di sini ada dua pilihan ya. Sobat bisa mau ke dealer resminya atau ke bengkel ya. Kalau kemarin ini pribadi ya, saya sih pribadi, entah apa penyebabnya, entah apa pengaruhnya ya. Jadi ketika saya mau sporing di dealer resminya, dia menawarkan dengan harga itu 380.000. Saya nggak tahu apa yang dikerjakan ya. Jadi total biaya sporing itu segitu gitu. Cuman saya pikir ini bukan masalah serius ya, cuman hanya sporing saja kan gitu. Kok sampai segitu besarnya biaya kan gitu. Jadi saya lebih memilih untuk ke bengkel biasa. Jadi di bengkel biasa ini hanya sporing habis biaya itu 150.000. Itu kalau di daerah saya ya. Mungkin kalau di daerah sobat mungkin lebih dari 150 atau kurang dari 150. Yang jelas lebih murah. Cuman saya nggak tahu alasannya kenapa kok bisa mahal gitu di dealer itu ya. Itu yang saya ketahui. Jadi itu saja yang penjelasan yang saya sampaikan untuk hari ini ya, masalah kapan waktunya sporing ya. Ini kan udah saya jelaskan tadi ya. Jadi sobat bisa memahami juga kapan waktunya kita harus sporing dan tanda-tanda apa saja yang menyuruh kita untuk sporing kan gitu. Kita harus tahu penyebabnya kan gitu, penyebabnya dan efek-efek ketika lambat sporing. Oke sobat, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Saran saya pribadi jangan sampai telat ya untuk masalah sporing ini. Dan juga lihat-lihat juga lintasannya. Jadi untuk waktu yang saya jelaskan tadi ya, 1 bulan atau 6 bulan itu bukan patokan utama. Atau bukan patokan utama dalam arti misalkan mobil ini harian pribadi ya kan, kan saya patokan tadi 6 bulan sekali untuk sporing. Tapi dalam waktu 1 bulan setir sobat udah miring, jangan nunggu 6 bulan. Itu maksud saya. Oke sobat ya, paham ya? Sampai di sini aja videonya. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya. Sampai jumpa.